Gurulah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Kali ini saya mempunyai tugas yaitu demonstrasi kontekstual praktek coaching di komunitas sekolah. Dalam tugas ini kita diharapkan dapat melakukan praktek coaching terhadap siswa atau terhadap rekan guru yang ada di sekolah. Namun saya mengambil rekan sejawat saya untuk melaksanakan proses coaching, di mana rekan guru saya ini bernama Ibu Henrita SPD. Ibu Henrita ini mempunyai masalah dalam pendaftaran guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Konawe Selatan, di mana pada bulan Maret ini dibuka untuk Kabupaten Konawe Selatan. Adapun model yang saya pakai atau yang saya pelajari yaitu model Tirta. Model yang telah saya pelajari di LMS, di mana model Tirta ini terdiri dari yang pertama yaitu T, tujuan utama, terus yang kedua I, bagaimana kita mengidentifikasi rencana aksi, terus yang ketiga yaitu rencana aksi, terus yang keempat yaitu tanggung jawab. Perlu diketahui bahwa coach saya ini Bu Henrita, atas nama Bu Henrita, memiliki potensi yang sangat tinggi, di mana Bu Henrita ini beda dengan teman-teman guru saya yang ada di lingkungan sekolah. Tetapi Ibu Henrita ini mempunyai masalah dalam pendaftaran calon guru penggerak ini yang terbuka pada angkatan 7. Ibu Henrita ini mempunyai potensi, ia pandai dalam menggunakan IT, tetapi setelah dia mempunyai anak kecil, ia kurang memanfaatkan potensinya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak proses coaching yang akan saya lakukan di komunitas sekolah. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu Ani. Selamat pagi, Bu Henrita. Bu Ani masih sibuk ya dengan kerjanya? Oh iya, kebetulan ini saya sudah selesai mengerjakan pekerjaan saya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Bu Henrita bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah Bu, baik juga. Syukur deh Bu, mana sekarang kita ini masih dilanda pandemi. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan? Iya Bu, kita memang harus selalu menjaga kesehatan, karena kita sebagai guru yang harus selalu bertemu dengan anak murid setiap hari. Oh iya. Ada apa Ibu Henrita temui saya kok tumben? Mungkin Ibu minta maaf sudah mengganggu waktunya Ibu. Tentu saja tidak Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ibu, saya butuh teman cerita. Kebetulan saya mempunyai masalah yang saya hadapi sekarang dan saya tidak bisa pecahkan sendiri. Oh begitu ya Bu. Kebetulan pekerjaan saya juga ini sudah selesai, dan hari ini kebetulan juga saya
tidak ada pelajaran di kelas karena hari ini pelajarannya agama, jadi ada guru khusus yang masuk di kelas saya. Syukur alhamdulillah ya Bu, kalau Ibu punya waktu buat saya untuk mendengarkan curhatan atau keluhan saya. Terus dalam diskusi kita ini, cerita kita ini, apa tujuan Ibu Hendrita yang harapkan? Tujuan yang saya harapkan Bu, semoga apa yang kita diskusikan sebentar ini menemukan jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi. Baiklah Bu, oke. Jadi saya akan mendengarkan apa permasalahan yang Ibu Hendrita hadapi. Nah, selain itu ada lagi solusi yang Ibu harapkan dalam diskusi kita ini? Dalam diskusi ini yang saya harapkan mudah-mudahan dapat membuka pikiran saya yang masih menjadi halangan ya, yang membuat pikiran saya ini untuk bisa diselesaikan. Baik Bu, boleh Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan pada saat ini? Ibu, yang saya rasakan sekarang adalah kebimbangan untuk mengikuti pendaftaran yang dibuka oleh kementerian itu, yaitu untuk mendaftar di guru penggerak itu di angkatan ini. Kebetulan saya juga mendengar memang Bu, karena untuk di bulan Maret ini terbuka pendaftaran guru penggerak. Terus masalahnya Bu Hendrita dengan pendaftaran kenapa Bu? Ibu, saya masih merasa bimbang dalam pendaftaran guru penggerak antara mau daftar atau tidak. Kira-kira apa dia yang saya harus lakukan? Boleh Ibu ceritakan apa yang menjadi kendala pendaftaran dalam guru penggerak? Saya merasa tidak sanggup Bu ya dengan tugas-tugas yang di guru penggerak itu, seperti yang Ibu saya lihat itu waktunya pada tugas-tugasnya berat. Mengapa Ibu berpikiran seperti itu? Begini Bu, sebenarnya saya ingin ikut pendaftaran guru penggerak, hanya saja saya takut karena selama 9 bulan tidak mampu untuk mengikutinya. Mana saya juga ini mempunyai anak yang masih kecil, balita. Oh begitu ya. Selain itu, ada lagi yang Ibu bimbangkan? Ya, saya juga merasa akan semakin sulit untuk membagi waktu antara tugas-tugas ya di guru penggerak dengan mengurus anak saya yang di rumah yang masih kecil. Memangnya Ibu di rumah itu tinggal berapa orang? Terus tidak ada yang membantu Ibu mengurus si kecil? Nah, itu dia Bu. Di rumah itu yang tinggal hanya kami bertiga, anak saya dan suami saya. Mana suami saya itu setiap pagi karena bekerja di tambang harus setiap pagi itu berangkat di perusahaannya. Nah, pulangnya juga kadang sore, bahkan kalau lembur pulangnya pasti malam. Sebenarnya kalau saya lihat Ibu itu mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi guru penggerak, karena Ibu itu orangnya pintar. Selain pintar, Ibu juga sudah paham mengenai IT, karena dalam guru penggerak itu yang dibutuhkan yang pertama itu harus pintar menggunakan IT. Ya sih Bu, tetapi bagaimana jika suami saya tidak mengizinkan? Karena saya tidak bisa membagi waktu antara keluarga dengan tugas-tugas di guru penggerak nanti. Dan bagaimana jika di pertengahan jalan saya itu menyerah
sudah menanyakan kepada suami ibu? Nah, itu dia Bu, belum sih saya bertanya, tapi saya agak ragu ya, menceritakan kepada suami saya karena saya takut beliau juga akan marah dan melarang ya. Melarang saya karena pekerjaan saya sebagai seorang ibu rumah tangga itu akan terganggu dan anak saya juga tidak akan terurus lagi dengan baik. Begini Bu, apakah suami ibu itu tidak pernah ya mendukung karir ibu sebagai seorang guru? Tidak Bu, malah suami saya itu orangnya baik dan pengertian ya. Suami saya itu selalu mendukung apa yang saya lakukan di sekolah. Bahkan dulu saya mengambil jurusan ini sebagai guru dulu, beliau sendiri yang mendapatkan saya untuk melanjutkan lagi pendidikannya. Terus kenapa ibu tidak mencoba terlebih dahulu menceritakan kepada suami ibu? Betul juga sih Bu, maunya saya menceritakannya terlebih dahulu kepada suami saya ya. Siapa tahu saya mendapat dukungan dari beliau. Terus jika ibu bertemu dengan suami ibu, langkah apa yang pertama yang ibu akan ambil atau sampaikan kepada suaminya? Saya akan menceritakan bahwa di Kementerian Pendidikan itu sedang terbuka pendaftaran ya, di angkatan ke-7 untuk guru penggerak. Terus apa lagi Bu? Saya akan memperlihatkan mengenai kelebihan jika lulus menjadi guru penggerak ya. Itu luar biasa. Saya akan menanyakan kepada beliau setuju dan mendukung saya jika saya mendaftar, karena dukungan suami itu sangat penting dan saya juga akan menambahkan kepada suami saya seperti Ibu Anita ya, ibu akan memiliki kelebihan dalam mengajar. Dan saya akan juga itu menceritakan kepada suami saya. Iya. Terus siapa lagi yang bisa membantu ibu? Nah, saya akan minta ibu untuk membantu saya karena ibu sudah sementara pendidikan guru penggerak. Nah, tentunya Ibu Ani sangat membantu ya, dan saya menceritakan permasalahan yang saya hadapi tentang pendaftaran guru penggerak. Siapa tahu suami saya lebih mendukung kegiatan guru penggerak. Terus selanjutnya rencana kedepannya yang ibu akan lakukan itu seperti apa? Kedepannya saya akan terlebih dahulu mendaftar dan memasukkan berkas yang diminta oleh pusat. Setelah itu saya akan menanyakan kepada suami sebelum saya melangkah ke sesi berikutnya, karena kalau dukungan suami itu sangat penting yang bisa dilakukan. Nah, begitu dong Bu. Ibu itu tidak boleh berputus asa sebelum memulai kegiatan. Jadi kita harus mencobanya terlebih dahulu. Ya. Terima kasih banyak ya Bu, sudah memberikan saya semangat dan solusi untuk pendaftaran di guru penggerak ini, sehingga membuka pikiran saya untuk mencoba sesuatu yang bermanfaat. Ya, sama-sama Bu. Bukannya sebenarnya ini bukan saya yang menemukan solusi dari permasalahan ibu, tapi yang menyelesaikannya itu solusi dari permasalahan ibu yaitu ibu sendiri. Ya Bu, semoga saya bisa lebih maju lagi dalam berpikir positif seperti Ibu. Ya, tetap semangat Bu, jangan berputus asa sebelum kita memulai apa yang menjadi keinginan kita. Jadi intinya tetap berputus asa, jangan menyerah sebelum kita bertempur.
Semoga apa yang menjadi permasalahan saya ini menjadi solusi yang baik untuk saya menuju jenjang berikutnya ya Bu. Ya, amin. Saya juga mendoakan semoga Ibu diberikan kemudahan dalam menjalankan atau dalam memulai di pendaftaran guru penggerak di angkatan ke-7 ini. Sekali lagi saya minta maaf ya Bu atas waktu Ibu yang terluang untuk mendengarkan curhatan dan cerita saya. Tidak apa kok Bu, justru saya itu merasa senang membantu kegiatan teman-teman dalam pelajaran, karena di dalam kegiatan pembelajaran kita sebagai guru penggerak juga kebetulan kami mempelajari yang namanya itu proses coaching, di mana jika teman kita mendapat masalah atau solusi, jadi tugasnya kita itu bagaimana menemukan solusi kepada teman, yaitu dengan cara kita menggali potensi-potensi yang ada kepada teman. Nah, terus bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah melakukan menemukan solusi dari permasalahan Ibu sendiri? Saya sudah merasa lega Bu atas permasalahan yang saya hadapi, karena masalah yang saya hadapi ini bukan Bu Ani sebenarnya yang memberikan jawaban dari permasalahan saya, tetapi Ibu hanya bertugas menggali dari potensi yang saya miliki untuk menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri Bu. Iya, jadi sebenarnya tugas saya itu hanya membantu menggali potensi Ibu. Jadi memang permasalahan yang Ibu hadapi ini memang Ibu sendiri yang menemukannya. Baik Bu, terima kasih banyak. Kalau begitu saya permisi Bu ke kelas dulu. Kebetulan sudah jam masuk ya. Jadi saya permisi dulu Bu. Oh ya, silakan Bu. Kebetulan saya juga mau masuk. Kebetulan pelajaran agama sudah selesai. Mari Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Demikianlah proses coaching yang telah kami lakukan bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Henrita. Sebenarnya tujuan dalam proses coaching ini adalah bagaimana caranya seorang coaching dapat menggali kompetensi yang dimiliki oleh seorang coaching. Bagaimana ia dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, bagaimana ia dapat menggali dari kompetensi tersebut. Seorang coaching itu tugasnya hanya membantu untuk mendapatkan kompetensi yang dimilikinya. Kemudian semoga proses coaching ini dapat kami terapkan di lingkungan sekolah kita, khususnya di sekolah saya di SDN 2 Tinanggea. Semoga proses coaching ini lebih sempurna lagi dan lebih bermanfaat bagi sekolah kami khususnya. Kemudian saya sebagai calon guru penggerak dapat mengimbaskan kepada rekan-rekan sejawat saya sehingga proses coaching ini dapat kami laksanakan dengan baik yang di lingkungan sekolah, terutama dalam diri saya, dalam lingkungan sekolah khususnya di kelas kami masing-masing. Saya kira cukup sekian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.